Halo, selamat datang di channel YouTube Avector Studio. Apakah Anda sering membutuhkan dana cepat dalam situasi darurat? Atau Anda ingin tahu lebih banyak tentang aplikasi pinjaman online seperti EasyCash? Dalam video ini, saya akan membahas EasyCash secara mendalam, mulai dari apa itu EasyCash, terus keuntungannya, kerugiannya, hingga risiko besar yang perlu Anda perhatikan. Yuk simak videonya sampai selesai. Di segmen pertama, apa itu EasyCash? EasyCash adalah aplikasi pinjaman online berbasis teknologi finansial atau fintech yang memberikan kemudahan bagi Anda untuk mendapatkan dana cepat tanpa perlu jaminan fisik. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Play Store atau App Store dan digunakan untuk mengajukan pinjaman secara instan. Untuk mendaftar, Anda hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen digital seperti KTP, data pribadi, dan informasi pekerjaan atau pendapatan. Anda juga harus mengisi formulir dan memberikan akses kepada aplikasi untuk data tertentu di ponsel Anda, seperti kontak telepon dan lokasi. Setelah mengisi semua data yang diminta, proses verifikasi biasanya memakan waktu singkat dan Anda bisa langsung mengetahui apakah pengajuan Anda disetujui atau tidak. Uang pinjaman kemudian akan dikirimkan ke rekening bank Anda yang Anda daftarkan. Di segmen kedua, apa keuntungan menggunakan EasyCash? Ada beberapa alasan mengapa EasyCash sangat populer, terutama di kalangan orang yang butuh dana cepat. Yuk kita lihat keuntungannya apa saja. Yang pertama, proses pengajuan cepat dan mudah. Salah satu keunggulan terbesar EasyCash adalah kemudahannya. Anda hanya butuh ponsel dan koneksi internet untuk mengajukan pinjaman, tanpa perlu datang ke bank ataupun mengisi dokumen fisik. Keuntungan kedua, pencairan dana yang cepat. Jika pengajuan Anda disetujui, dana bisa cair dalam waktu 24 jam atau bahkan lebih cepat. Ini sangat bermanfaat jika Anda sedang menghadapi kebutuhan darurat seperti biaya rumah sakit ataupun perbaikan kendaraan. Poin ketiga, keuntungannya tidak memerlukan jaminan atau anggunan. Berbeda dengan pinjaman bank tradisional, EasyCash tidak memerlukan anggunan. Anda tidak perlu khawatir kehilangan aset berharga seperti rumah atau kendaraan jika Anda meminjam. Keuntungan yang keempat, kemudahan melacak pengajuan dan pembayaran. Aplikasi ini memudahkan Anda melacak status pinjaman dan jadwal pembayaran, memberikan transparansi yang lebih baik dalam mengatur keuangan Anda. Di segmen ketiga, apa kerugian dan kekurangan menggunakan EasyCash? Tidak semua yang cepat dan praktis itu sempurna. Berikut beberapa kekurangan dan risiko yang perlu Anda waspadai sebelum menggunakan EasyCash. Poin pertama, bunga dan biaya sangat tinggi karena pinjaman online berisiko tinggi bagi penyedia layanan. Suku bunga yang ditawarkan juga lebih besar dibandingkan pinjaman bank. Bahkan ada yang mencapai puluhan persen per bulan jika Anda tidak berhati-hati. Bunga ini bisa menumpuk dan membuat Anda kesulitan membayar. Poin yang kedua, tenor pinjaman yang singkat. Tenor atau jangka waktu pembayaran pinjaman biasanya cukup pendek, mulai dari 7 hari hingga 30 hari saja. Artinya, Anda harus membayar dalam waktu singkat. Yang ketiga, biaya administrasi dan denda keterlambatan. Selain bunga, EasyCash juga memperlakukan biaya administrasi dan denda keterlambatan yang tinggi. Jadi, kalau Anda telat membayar, beban finansial Anda bisa bertambah secara signifikan. Poin keempat, akses ke data pribadi. Saat mendaftar, Anda harus memberikan akses ke data pribadi di ponsel Anda. Meskipun ini diklaim untuk keperluan verifikasi, ada risiko penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Segmen keempat, bahaya dan risiko pinjaman online. Bahaya dari pinjaman online seperti EasyCash bisa sangat serius. Mari kita bahas beberapa poin di antaranya. Poin pertama, terjebak dalam lingkungan utang. Karena kemudahan akses, banyak orang akhirnya terjebak dalam lingkungan utang. Mereka terus-menerus meminjam untuk melunasi utang yang lama, yang justru membuat keuangan semakin sulit.
Poin kedua, metode penagihan yang agresif. Beberapa aplikasi pinjam online termasuk EasyCash mungkin menggunakan metode penagihan yang sangat agresif. Jika Anda telat membayar, penagih utang bisa menghubungi kontak di ponsel Anda atau memberikan tekanan secara mental yang berlebihan. Terus poin ketiga, resikonya adalah pelanggaran privasi. Karena Anda memberikan akses ke data ponsel, ada resiko data Anda bocor atau digunakan untuk tujuan yang tidak Anda setujui. Ini bisa mencakup data kontak, lokasi, dan informasi pribadi yang lainnya. Di segmen kelima, tips aman menggunakan EasyCash. Jika Anda masih ingin menggunakan EasyCash, berikut beberapa tips untuk meminimalkan resiko dan bahaya. Poin pertama, pinjam hanya untuk keperluan mendesak. Pastikan Anda meminjam jika benar-benar darurat dan tidak ada sumber dana lain. Hindari pinjaman untuk kebutuhan konsumtif yang tidak penting. Poin kedua, baca dan pahami semua syarat dan ketentuan. Jangan terburu-buru setuju tanpa memahami ketentuan, termasuk bunga, biaya tambahan, dan konsekuensi keterlambatan. Poin ketiga, rencanakan pembayaran dengan matang. Sebelum meminjam, pastikan Anda memiliki rencana jelas untuk membayar pinjaman tepat waktu. Ini bisa membantu Anda menghindari denda dan tekanan yang tidak perlu. Poin keempat, jaga privasi data diri Anda. Cek kebijakan privasi aplikasi dan pastikan data Anda aman, hindari memberikan akses yang tidak perlu. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini membantu Anda memahami lebih dalam tentang EasyCash dan resiko yang ada. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info keuangan lainnya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye-bye.